Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Banjarmasin Pos dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, jurnalis Banjarmasin Pos, Anjar Wulandari, dalam acara bincang kita Bitok Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Sore hari ini di studio Banjarmasin Pos sudah kedatangan tamu istimewa dari PT Arutmin. Ya, pada sore ini kita akan membahas tentang event gede, event besar yang akan digelar oleh perusahaan ini ya, bertajuk Arutmin Borneo Run. Langsung saja kita sapa para narasumber yang hadir sore hari ini di studio. Baik, dari ujung Selamat sore. Kanan ada Kapten Dian Para Indrawan. Betul. Beliau ini adalah Kasih Binjas Lanut Samsudin Nur, TNI AU Pak ya. TNI AU. Oh, saya panggilnya Bang aja ya, Bang Dian. Biar lebih akrab gitu. Baik, biar lebih akrab. Selamat sore Bang Dian. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, karena suka lari ya. Oh ya, sepertinya itu obat sehatnya. Jadi Suka lari. selalu sehat. Baik, selanjutnya kita sapa lagi narasumber berikutnya adalah Bang Zulkarnain. Beliau ini adalah Ketua Panitia dari Arutmin Borneo Run 2023. Selamat sore Bang Zul. Selamat sore, halo selamat sore semuanya. Kelihatannya ya. Harus dong, semangat. Selalu semangat walaupun cuaca ini masih tidak menentu, kadang hujan, kadang panas menggantang kata orang Banjar ya. Orang Banjar. Orang Banjar, tapi harus selalu sehat ya. Yes. Baik. Nah, sebelum kita mulai, ini ada satu lagi yang paling cantik di antara narasumber kita pada sore hari ini. Ada Ibu Safrita Aryana atau biasa disapa Ibu Rita. Ya, Beliau ini dari Idea Run. Idea Run, yang digandeng oleh Arutmin ya, Ibu ya. betul. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Selamat datang di Banjarmasin. Terima kasih. Mungkin bukan yang pertama kali Bu ya. Bukan, sudah 3 atau 4 ini. Siap. Ya. Baik. Baik, langsung saja. Baik pemirsa Banjarmasin Pos, perlu diketahui bahwa dalam waktu dekat ini Arutmin akan menggelar Borneo Run ya, Arutmin Borneo Run 2023. Ini adalah event ke-15 kali yang sudah digelar oleh PT Arutmin. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan ini, kita langsung saja bertanya pada ketua panitianya nih. Bang Zul, bagaimana nih Bang? Yes, gimana Bajar? Gelaran Arutmin Borneo Run tahun ini digelar kapan dan kira-kira bagaimana antusiasme masyarakat nih sudah? Oke. Selamat siang para pendengar, para penikmat Bipos Bitok sore. Jadi Arutmin Borneo Run 2023 insya Allah akan dilaksanakan 5 November. Sebentar lagi insya Allah pekan depan di area perkantoran Gubernur Baru Banjarbaru. Kita akan melibatkan sekitar 3.150 pelari dan insya Allah ini adalah event terbesar, event lari jalan raya terbesar di Kalimantan Selatan, bahkan di Kalimantan. Wow, terbesar ya. Bisa diceritakan lebih lanjut nih, apa sih tujuan event lari dari Arutmin kali ini? Mungkin apakah ada hal khusus gitu juga? Oke, tahun ini Arutmin Borneo Run kembali hadir sebagai bagian dari program pengembangan masyarakat di bidang kesehatan melalui program Corporate Social Responsibility PT Arutmin Indonesia, juga bertepatan dengan hari ulang tahun PT Arutmin yang ke-42. Tahun ini kita mengambil tema Getting Stronger Together. Getting Stronger Together. Getting Stronger Together. Di event ini kita ingin bersama-sama masyarakat Kalimantan Selatan untuk bangkit dari pandemi, untuk membudayakan hidup sehat, membudayakan lari sebagai aktivitas yang bisa membuat hidup sehat, hidup dan lebih produktif. Seperti itu, Mbak Anjar. Luar biasa. Ini diikuti 3.150 peserta. Yes. Itu saya dengar kuotanya sudah habis nih, saking tingginya animo masyarakat ya Bang ya. Bisa diceritakan itu mungkin dari kalangan mana saja dan kira-kira mereka ini apakah orang-orang pilihan atau siapapun bisa ikut nih? Ya, Arutmin Borneo Run 2023 luar biasa animo masyarakat tahun ini. Alhamdulillah kita buka pendaftaran Agustus, dalam waktu 1 bulan
kuota kita terpenuhi. Bapak Ibu luar biasa. Peserta dari semua kalangan, terutama dari kalangan komunitas pelari di area Banjarmasin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah ya, Palangkaraya, Kalimantan Timur, Balikpapan. Juga kita lihat dari list peserta, bahkan dari luar Pulau Kalimantan pun banyak yang hadir. Dari Jawa lumayan banyak, bahkan ada yang sampai dari luar negeri pun atau berkebangsaan luar negeri pun hadir di sini, Oh, Mbak ya? Anjar. Jadi alhamdulillah kita melihat animo tahun ini sangat-sangat luar biasa. Bahkan seperti yang disampaikan, kita sampai kehabisan slot dan mohon maaf untuk yang belum sempat mendaftar. Luar biasa sekali ya. Ya. Baik, mungkin apa istimewanya sih Arutmin Borneo Run tahun ini kok sampai orang berkebangsaan luar pun sampai tertarik ikut gitu loh? Apakah promosinya juga dilakukan sampai ke sana? Ya, Arutmin Borneo Run 2023 kali ini agak berbeda ya dari tahun lalu, karena yang pertama kita menggandeng event organizer level nasional nih, Idea Run. Siapa sih yang nggak kenal? Siapa sih yang ya? kenal Idea Run gitu ya? Ya. Idea Run dengan portofolio yang cukup baik, kemudian rute lari kita yang cukup steril, ya Cap ya, Iya. di sekitaran komplek Gubernuran Banjarbaru. Kemudian mungkin menantang ya rute kita ini, karena kita Kalimantan Selatan ini kan daerah yang dilewati khatulistiwa. Jadi ya ini cukup menantang buat para pelari-pelari, atlet maupun pelari-pelari yang mungkin rekreasional saja seperti itu. Jadi kita akan hadirkan event yang nggak kalah sama event-event nasional, terutama yang di Jawa mungkin ya. Kemudiannya kita lihat sekarang luar biasa animo pelari di seluruh Indonesia. Hampir tiap minggu itu ada event lari nasional. Kita coba terapkan di Kalimantan, kita coba fasilitasi supaya teman-teman pelari di Kalimantan juga ikut merasakan, ikut teredukasi bagaimana race lari yang baik, yang proper, yang menyenangkan seperti itu, Mbak Anja. Jadi tidak main-main juga ya untuk konsepnya ya. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut nih Bang soal kategori lombanya. Ada nggak sih kemudian terkait dengan apa namanya trek yang harus dilalui itu? Apakah nanti ada yang istimewa apa sih mungkin di mana gitu, bisa dikasih bocoran gitu? Ya, untuk kategori alhamdulillah kita tahun ini juga cukup berbeda dari tahun yang lalu dengan ada tambahan kategori 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo, 10 kilo dan half marathon 21,1 km. Oh. Yang cukup berbeda dari tahun lalu. Tahun ini semua rute kita dikalibrasi. Artinya diukur dan tercatat atau terverifikasi ya, tersertifikasi jaraknya. Tepat 5 km, 10 km, dan HM 21,1 km. Ini adalah langkah awal untuk event Arutmin Borneo Run menuju ke level yang selanjutnya seperti itu. Kemudian tadi di kategori lari tadi juga untuk pembagian pesertanya kita juga ada kategorikan untuk pelajar, kita ada kategorikan untuk umum, kita ada kategori master 40 plus dan master 50 plus. Jadi cukup terbuka kesempatan buat para pelari ya, dari berbagai kalangan usia untuk bisa berpartisipasi dan mungkin bisa memenangkan hadiah-hadiah yang cukup menarik yang kita siapkan di event ini. Baik, luar biasa. Ini hadiah nih kita simpan dulu. Mungkin sebelum lanjut ke Bang Jul, kita ngobrol dulu nih dengan salah satu tokoh pelari juga nih. Oh iya, Jago lari. jago lari. Bang Dian nih, kapten ya. Baik, bagaimana sih untuk persiapan Arutmin Borneo Run kali ini? Mungkin sebagai salah satu praktisi juga. Apa sih yang istimewanya dari event ini? Dan kira-kira nanti peserta itu harus bagaimana supaya mereka bisa siap gitu loh, melahap rutenya. Ada yang 10, 5, 10 dan 2 half marathon. Silakan. Mbak. Jadi saya di sini kan merupakan perwakilan mungkin yang mewakili teman-teman runner di luar sana. Iya. Ibaratnya kalau dibilang oh ini atlet, bukan. Sebenarnya bukan. Jadi kalau di pelari itu kita melihat suatu event tuh dari sama kayak kita beli sesuatu. Nih ketika gua bayar, gua dapat apa? Karena sekarang pelari-pelari di luar sana seperti itu. Apa sih benefit yang gua dapat nih kalau gua bayar seperti itu? Dia lebih memikirkan sana ketika, wih, medalinya keren, wih, hadiahnya menarik, rutenya keren.
belum nanti di sudut-sudut tertentu ada suatu hal yang memang menarik. Kemudian Jalan-jalannya plusnya ya. Ibaratnya, oh ini tuh Kalimantan Selatan dengan yang mengambil tadi dari kata Mas Baik atau panitianya di area gubernuran yang mungkin secara event, kalau saya sering ikut event ya, mungkin ini termasuk event yang posisinya di atas ya, mungkin kalau di gubernuran lebih tinggi dari di bawahnya, karena gubernuran Iya. posisinya di atas ya. Iya. Kemudian kalau dari kami pelari-pelari, mungkin kalau kita melihat, mungkin dari Ibu juga tahu, kalau event sekarang ini udah seminggu lagi kurang lebih, kita mungkin itu sudah mulai masuk ke tahap aklimatisasi, di mana kita mau pelari beneran atau pelari yang tadi yang hanya untuk hura-hura, happy-happy aja, ini sudah masuk di mana tahap kita harus tahu kapan sih nanti event kita di Arutmin ini, kita lari jam berapa, terus kira-kira saya harus nyiapin apa, karena kadang-kadang ya tadi udah bilangin ada pelari yang betul emang menargetkan, apalagi tahu bahwa event Arutmin sekarang ini sudah terkalibrasi dan ada kalau emang ada pemecahan rekor dan itu bisa diklaim sebagai rekor yang memang bisa kita dapat juga. Jadi bukan hanya sekedar, karena ya tadi benar sampaikan bahwa sama Masnya bahwa event Arutmin ini itu merupakan event terbesar di Kalimantan. Dan jaraknya itu memang sudah jarak pasti, bukan kayak event-event fun run lagi, tapi memang target yang disiapkan oleh Arutmin ini sangat membuat kita pelari, bahkan karena prestisnya Borneo Run ini sangat luar biasa, akhirnya tadi animo teman-teman dari pelari itu sangat luar biasa. Dan ya tadi dengan kami tadi ngobrol-ngobrol di belakang, hanya 3 pekan, bayangin 3 pekan sold out. Nah ini kan jarang sekali terjadi di event-event besar nasional, bahkan seperti itu jarang sekali terjadi. Artinya event ini sangat menarik ya, baik dari hadiah, dari medali, dari rute mungkin kali ya. Baik, sebelum lanjut lagi ke Bang Dian, Bang Zul, saya senggol Ibu Rita dulu. Oke. Beliau ini kan pakarnya ya, ahlinya penyelenggara running ya. Ibu Rita, Ya. ada yang istimewa nggak sih dari Arutmin Borneo Run tadi? Tadi Bang Zul sudah memberikan salah satu sampelnya bahwa rutenya ini tersertifikasi, jaraknya pasti. Jadi kalaupun ini akan diklaim untuk memecahkan rekor, bisa. Karena ini sudah diakui gitu loh. Nah, kira-kira selain itu, apa lagi sih Bu kelebihannya dari Arutmin Borneo Run kali ini? Oke, sebelum kita masuk ke topik-topik yang teknis, saya mau katakan dulu bahwa yang hebat itu bukan IDR-an. Yang hebat itu adalah karena kita punya kolaborasi yang bagus dengan Arutmin Indonesia. Jadi saling mau mendengar, saling mau mendiskusikan, memecahkan masalah, menemukan solusi, itu sih kekuatannya. Jadi kalau misalnya kita open track kemarin tuh 26 Agustus, kemudian kita langsung close di tanggal 20 Agustus, 3 pekan, yaitu terjadi karena kita berhasil meyakinkan kepada para pelari potensial marketnya kita bahwa niat baik Arutmin untuk mengeskalasi mindset ya, jadi bukan sekadar lomba larinya sih sebetulnya, ada niat baik Arutmin untuk mengeskalasi mindset masyarakat supaya lebih upgrade melalui kegiatan lomba lari. Itu bagian dari CSR ya, message CSR-nya. Itu sebenarnya menjadi fondasi dari kesepahaman ini, sehingga membuat Arutmin Borneo Run kali ini tampil agak beda. Jadi bukan sekadar tadi kalau Kang Dian bilang ini lomba lari, kita harus lihat nih apa dan bagaimana. Jadi bukan sekadar lomba lari nanti ada bonus hadiah ABC dan lain-lain, bukan cuma itu, tapi bagaimana kita membangun mindset itu jauh lebih penting. Nanti kalau tentang hal-hal yang sifatnya teknis, kalau misalnya mau didetilkan itu cukup panjang. Nah, apakah kita mau bahas sekarang atau kemudian? Baik, Ibu Rita, karena kebetulan ada yang mau lewat, kita hold dulu deh, kita simpan dulu. Kita silakan yang mau lihat dulu, silakan.